Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari interaksi sosial, mulai dari bertamu, berpergian hingga berkendara. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah, tapi juga mengatur etika sosial agar hubungan antar manusia terjalin dengan hormat, sopan, dan saling menghargai. Berikut materinya. Yang pertama, ada etika bertamu. Bertamu dalam Islam bukan sekedar datang ke rumah orang lain, tetapi juga harus dengan adab dan sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." Dari ayat ini, kita diajarkan untuk meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan salam, dan tidak memaksakan diri jika tidak diizinkan masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaklah ia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dalam Islam, bertamu harus penuh tata krama, tidak mengganggu, dan menghormati privasi tuan rumah. Yang kedua, ada etika saat di luar negeri. Ketika seseorang berpergian atau tinggal di luar negeri, ia tetap membawa identitas sebagai muslim yang mencerminkan akhlak Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka saat berada di luar negeri, seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang baik, menjaga sopan santun, taat aturan, serta tidak berbuat sesuatu yang mencoreng nama baik Islam dan bangsa. Selain itu, kita dianjurkan untuk beradaptasi dengan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tetap menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bangsa dan budaya adalah anugerah Allah agar manusia saling mengenal dan menghormati. Yang ketiga, ada etika berkendaraan. Dalam Islam, berkendaraan juga memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini termasuk di jalan raya, kita diperintahkan untuk bersabar, tidak ugal-ugalan, menghormati pengguna jalan lain, dan menghindari bahaya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di jalan-jalan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami punya kebutuhan di tempat itu. Beliau bersabda, jika kalian harus duduk, maka berikanlah hak jalan. Mereka bertanya lagi, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, mendudukkan pandangan, tidak mengganggu, dan menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan agar saat di jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara, kita menjaga keselamatan, kesopanan, dan menghormati orang lain. Tibalah di kesimpulan, Islam mengajarkan etika sosial dalam setiap aspek kehidupan. Yang pertama, saat bertamu kita harus sopan dan menghormati tuan rumah. Yang kedua, saat di luar negeri kita harus menjaga nama baik Islam dan menunjukkan akhlak mulia. Yang ketiga, saat berkendaraan kita harus berhati-hati dan tidak merugikan orang lain. Jika semua ini kita lakukan dengan niat karena Allah, maka setiap aktivitas sosial menjadi ibadah yang bernilai pahala
dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.